Persaudaraan kaum Islam di dunia. Persaudaraan kaum Islam di dunia adalah ukhuwatun hasanah. Maka kita harus memberikan contoh yang baik kepada semua saudara kita yang tinggal di Indonesia, apapun suku, bangsa, dan agamanya. Maka tidak ada keharaman mengucapkan salam kepada saudaranya, baik dia yang beragama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, atau beragama apa saja. Oleh sebab itu saya minta MUI harus mulai meralat. Karena kalau MUI mengharamkan pengucapan selamat kepada saudaranya, berarti MUI menjadi biangnya perpecahan bangsa dan negara Indonesia. Kalau perlu pemerintah Jokowi harus tegas dan bubarkan MUI. Merdeka! La ghaliba illa billah. Sekali lagi, la ghaliba Illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Sami Allahu liman Hamidah. Mengimbau para pengikutnya untuk memboikot Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, dan juga Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ini membicarakan Rizik sudah malas. Dia sudah tidak ada apa-apanya. Nggak besar. Ini cuma mulutnya aja besar. Nggak punya kekuatan. Ini kecil sebetulnya. Tapi saya perlu sikapin kan apa? Sudah mulai kurang ajar lagi. Di dalam penjara masih bisa menghinakan Kapolda dan Pangkostrat yang mewakili negara. Mengatakan dang ini. Siapa Rizik? Anda nggak usah klaim-klaim Islam lah. Anda ini nggak di mayoritas itu nggak kenal Anda. Kenapa saya mayoritas? NU, Muhammadiyah semua nggak ada. Jadi Anda nggak usah klaim dikit-dikit ulama ini. Ulama mana yang Anda kenalkan itu? Jujur aja, gerombolan ulama Anda itu saya anggap bukan ulama, cuma modal paiti menjenggot. Dan gerakan Anda ini semua apa? Ada duit di belakangnya yang gerakkan. Kalau nggak ada duit, nggak ada masa. Kalau emang begitu itu agama. Saya yakin orang semua ada Islam. Kok begitu taat? Nah, sementara ada tokoh-tokoh tertentu yang dapat dana, suruh membawa anak buah yang bodoh-bodoh ini, suruh ikut demo. Dikasih alasan, hujah, ini jihad. Jihad apa? Anda nggak jihad ya, Rizik. Jadi tutup mulut Anda. Jangan terlalu banyak cincong. Bagi saya itu Kapolda dan Pangkostrat Pak Dudung, itulah dia pendekar Islam. Dia nggak takut, dia berani bicara untuk melawan orang-orang yang sok Islami dengan cara yang biadab. Ada hadis Nabi mengatakan, Islam akan dihancurkan oleh umat Islam sendiri. Dan itu gerombolan Anda. Jadi saya dukung Kapolda dan Pangkostrat Dudung. Dialah yang sebenarnya penegak keadilan dan kebenaran. Dia akan menjaga maslahat negara, maslahat bangsa Indonesia. Supaya apa? Tidak diadu domba oleh Anda. Tapi saya tahu, ini Rizik ini gerombolannya cuma menang mulut besar aja. Yang besar kan media. Sebenarnya Anda tahu apa? Ya, nggak ada apa-apanya lah. Cuma bikin rusuh aja. Itu tadi, tentang masalah Kapolda. Jadi saya dukung apapun gerakan mau Densus 88 yang memerangi radikalisme. Saya akan dukung. Lawan mereka, cegah mereka. Demi apa? Mayoritas bangsa dan NKRI ini. Jangan biarkan orang-orang seperti Rizik itu berkuar-kuar. Hukum tegakkan. Tidak perlu takut. Saya dengar malah dapat diskon 2 tahun. Sementara seorang Ahok yang difitnah, yang dia tidak salah, dimasukkan penjara, dikenakan pasal 5 tahun, karirnya habis. Dia minta pengajuan ditolak di Mahkamah Agung. Sementara Rizik yang sudah jelas, anak kecil tahu, ini gerombolan buat makar, bertopeng agama, dapat diskon 2 tahun. Tapi sudahlah, nanti kalau saya menggugat, dipikir nanti saya akan menggurui pengadilan. Bagi saya, biarinlah. Kasus Rizik masih banyak, bisa diangkat dan harus diangkat. Kalau emang mau adil, jangan cuma terhadap Ahok aja.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku sebangsa dan setanah air, nampaknya memang harus ada sebuah penjelasan yang bisa dijadikan sebagai rujukan seluruh rakyat Indonesia tentang haru biru kehabiban di Indonesia ini. Maka sore ini alhamdulillah saya kedatangan tamu sahabat saya yang insya Allah juga Habib beneran, dengan nasab yang cetok gitu ya. Cuman rambutnya masih kayak Ahmad Albar. Ahmad Albar ini juga Habib gitu loh. Ini Beb, saya kepengen penjelasan yang langsung aja sehingga sanadnya itu bisa bener. Sebenarnya Habib itu bagaimana sih? Karena seolah-olah di Indonesia ini, kalau saya keliling di dunia, mau di Irak, mau di Iran, mau di Arab, di Uni Emirat Arab, ke Yordan, kok tidak ada penghargaan setinggi yang di Indonesia. Sementara di Indonesia ini seolah-olah kayak wakil Tuhan Habib ini. Sehingga kadang-kadang banyak orang yang tidak paham, mendewa-dewakan, lebih memenuhi perintahnya Habib daripada perintahnya sholat gitu. Daripada perintahnya Al-Quran. Daripada perintahnya Al-Quran. Menurut Habib gimana itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendudukan dulu kedudukan Habib dalam Al-Quran. Banyak salah memahami ahlul bait dalam Al-Quran itu dipahami Habib dengan konteks menunjuk ayat, aku tidak meminta suatu upah pun atas seruanku ini kecuali kecintaan kepada keluargaku. Kalau konteksnya ayat itu berarti kaitannya kepada yang atas, yang maha suci. Nah, di sini ayatnya diminta apa? Sebelum kecintaan itu apa? Ada atas seruanku, berarti kaitannya kecintaan dengan ajaran suci. Berarti siapa ajaran suci? Kalau memang ajaran suci berarti kecintaan pada keluarga ini apa? Keluarga yang disucikan. Mustahil Allah memerintahkan kecintaan kepada ajaran suci kepada orang biasa atau orang yang tidak suci, akan tersesat orang. Nah, siapa di sini keluarga yang suci? Kembali kepada ayat Al-Ahzab 33. Aku di sini sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Nah, jadi konteks ahlul bait tadi kaitan dengan ayat ini. Jadi tidak semua Habib itu ahlul bait. Salah asu itu. Oh. Nah, dari di sini siapa ahlul bait? Ada lagi hadis Nabi, hadis kisah. Di situ disebutkan Fatimah, Hasan, wa Husain, wa Ali. Oh, yang seperti yang dijadikan puji-pujian orang NU itu ya? Ya, itu. Lihom satun Ahsantum. utufibi. Itu sudah tepat tuh. NU itu memang sebenarnya torikohnya sudah torikoh Rasulullah. Semuanya Islamnya rahmatan. Nah, di sini, banyak orang di sini memahami ahlul bait ini Habib ini dikaitkan pada ahlul bait. Kalau Habib dikaitkan pada ahlul bait berarti ini orang suci dong. Jadi kecintaan kepada Nabi itu bukan semata cinta-cintaan. Yang dimaksud cinta kepada Allah, kepada ajaran suci itu apa? Kaitannya taat total kepada ajaran suci ini. Sebentar, Beb. Ahlul bait itu yang disucikan. Nah, yang masuk suci itu semua keturunan Nabi yang sampai barangkali sampai sudah 1600 tahun, atau hanya tertentu, atau yang seperti yang dikemukakan atau dijadikan pujian itu. Li khamsatun utufi biha kharul wabail khatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wal fatimah. Ya. Jadi semua wakil Tuhan itu ditunjuk oleh Tuhan. Rasul itu menjadi rasul dideklarasikan oleh Tuhan. Nah, waktu Allah menunjuk setelah ketiadaan rasul ini ada kepimpinan yang tadi li khamsatun. Ini yang dibilang imam orang yang disucikan. Jadi apa? Orang suci ahlul bait di sini yang nunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah, setelah itu dia bukan ahlul bait. Jadi sebentar, Beb. Jadi ahlul bait itu sebenarnya mulai dari Rasulullah sendiri, ya sumbernya, kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajah radhiyallahu an, kemudian Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, wa Sayyidina Husain. Itu ahlul bait. Itu ahlul bait itu yang disucikan. Yang disucikan kaitannya dengan Al-Ahzab 33. Dengan surat Al-Ahzab 33. Jadi yang lain bukan. Kenapa? Yang lain cuma sebatas darah. Saya ini yang dibilang kata orang Habib. Saya cuma sebatas darah, enggak ada keistimewaan, enggak punya kewajiban untuk mentaatin saya. Karena apa? Saya enggak dijamin oleh Allah. Jadi saya bisa juga berlaku fasik. Dalam Al-Qur'an dikatakan surat Al-Hadid 26 mengatakan, dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik. Jadi Habib ini bisa fasik layaknya manusia pada umumnya. Jadi janganlah terlalu mendewa-dewakan Habib. Habib bukan manusia suci, Habib bukan nabi, Habib bukan
wakil Tuhan. Jadi, lah ini kemarin saya lihat peta politik yang terjadi di negeri ini, ada pengkhususan pada Habib berlebihan, menganggap Habib itu identik Rasul, identik Tuhan. Ini salah kaprah. Ini harus dikoreksi. Iya, karena anaknya Nabi Nuh Kan'an aja tidak selamat. Ya. Dan bisa jadi orang yang bukan non Habib menjadi Habib. Contoh Salman Al Farisi. Dia berasal dari Farsi. Karena dia ketaatan, dekat kepada Rasul, taat kepada Allah. Dan cintanya demikian. Cintanya total kepada Allah dan Rasul. Waktu ditanya sama sahabat, ya Salman inti bin min. Kata Rasulullah, malah Rasulullah bilang, Salman min ahlil bait, Salman keluargaku. Jadi mengutip kata Imam Ahli, sahabat Rasul atau keluarga Rasul itu orang yang taat kepada Allah, sekalipun tidak ada hubungan darah.